Perkenalkan, nama saya Marcino Gino, NIM 20104171006, kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal UAS analisis lingkungan bisnis dari yang terhormat Bapak Adi Mursalin, SEMM. Soal yang pertama, yang bagian A. Berapa kalikah Anda menghadiri kuliah analisis lingkungan bisnis dan mengapa Anda harus hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawabannya yaitu 17 kali pertemuan, karena untuk menambah wawasan tentang bagaimana cara menganalisis lingkungan dalam lingkungan bisnis. Soal yang kedua, tugas apa saja yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis, dan manfaat apa yang Anda peroleh dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tersebut? Jawabannya, tugas-tugas yang saya kerjakan selama belajar analisis lingkungan bisnis yaitu membuat video ringkasan materi yang ada pada modul, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3, bab 8, bab 7, bab 10, dan bab 12. Manfaat yang saya dapat dari mengerjakan tugas yaitu saya dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang sebelumnya saya belum pernah pelajari tentang analisis lingkungan bisnis. Soal yang ketiga, dampak yang Anda rasakan pada perilaku Anda setelah Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis. Jawabannya, dampak perilaku yang saya dapatkan selama saya mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis yaitu saya dapat mengubah sudut pandang saya terhadap lingkungan bisnis. Soal yang keempat, apa kesan Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis selama 1 semester secara online, dan bagaimana tanggapan Anda jika semester depan dilakukan kuliah secara offline? Tanggapan saya selama mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis secara online adalah selain susah mengerti materi yang dipelajari secara online dan juga sangat menguras kuota. Dan tanggapan saya jika semester depan dilaksanakan kelas secara offline, saya mendukung karena adanya interaksi antara mahasiswa dan dosen, maka memudahkan dalam menanggapi materi yang dijelaskan oleh dosen tersebut. Soal yang bagian B, mengapa lingkungan bisnis menjadi pengaruh keberhasilan suatu bisnis? Jawabannya, karena lingkungan bisnis ini memberikan dampak positif bagi sebuah bisnis. Pada dasarnya, lingkungan itu adalah sesuatu yang ada di sekitar kita dan berpengaruh terhadap diri kita, sedangkan lingkungan yang mempengaruhi bisnis itu merupakan segala sesuatu yang ada di perusahaan dan memiliki pengaruh terhadap pengusaha itu sendiri atau keseluruhan dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan dari segi kegiatan maupun organisasinya. Soal yang kedua, jelaskan sistem strategi non pasar dan sebutkan 3 strategi non pasar generik. Jawabannya, yang dimaksud dengan strategi non pasar adalah mereka bertindak atas faktor-faktor ekonomi dari luar sistem pasar. Faktor tersebut merupakan mencakup pengorganisasian dan koreksi faktor-faktor yang memberikan keteraturan pada pasar dan lembaga serta organisasi masyarakat lainnya. Ada 3 pilihan strategi generik, yaitu kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus. Soal yang ketiga, jelaskan cara paling efektif untuk
mengintegrasikan strategi pasar dan bukan pasar? Jawabannya, dalam lingkungan bukan pasar, undang-undang, peraturan, keputusan administratif, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi melibatkan individu, aktivis, kelompok kepentingan, dan perusahaan. Dalam lingkungan pasar, strategi ditengahi oleh pasar, sedangkan di lingkungan bukan pasar, strategi ditengahi oleh lembaga politik dan swasta, termasuk legislatif, pengadilan, badan pengatur, dan sentimen publik. Soal yang keempat, jelaskan salah satu prinsip dasar yang mendasari perumusan strategi dalam politik kepentingan. Jawabannya yaitu prinsip dasar yang merumusi strategi dalam politik kepentingan yaitu salah satunya, apakah sistem politik demokratis atau otoriter, karena pada umumnya ada sedikit pembatasan pada kelompok kepentingan masyarakat. Mereka memilih lebih banyak pilihan yang tersedia, misalnya mempekerjakan pelobi, menggunakan pers, dan menggelar demokrasi publik. Dengan demikian, strategi dan taktik lebih formal dan terbuka daripada masyarakat otoriter. Soal yang kelima, apa saja perbedaan lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar? Jawabannya yaitu perbedaan lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar ditentukan oleh persaingan antara perusahaan seperti yang diarahkan oleh pasar atau strategi kompetitif dalam lingkungan bukan pasar. Undang-undang, peraturan, keputusan administratif, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivis, kelompok kepentingan di perusahaan. Di lingkungan pasar, strategi administratif intermediated dilakukan oleh pasar, sedangkan lingkungan bukan pasar, strategi intermediated dilakukan oleh lembaga-lembaga publik dan swasta, termasuk legislatif, pengadilan, lembaga regulator, dan sentimen publik. Lingkungan bukan pasar dipengaruhi oleh lingkungan. Soal yang keenam, seberapa penting peran media dalam bisnis menurut Anda? Jawabannya yaitu sangat penting, karena dengan adanya media, kita dapat mempromosikan atau memasarkan produk kita dengan mudah. Selain itu, dengan media kita juga bisa menjangkau banyak konsumen dalam maupun luar negeri, tanpa perlu bertemu langsung. Contoh salah satu media yang mudah digunakan untuk mempromosikan produk yaitu seperti aplikasi Instagram, Facebook, ataupun aplikasi jual beli seperti Shopee dan Lazada. Soal yang ketujuh, bentuk utama dari kegagalan pasar salah satunya adalah persaingan tidak sempurna. Jelaskan bentuk utama kegagalan pada persaingan tidak sempurna. Jawabannya yaitu, untuk bentuk pertama dari kegagalan tidak sempurna dapat dilihat pada selisih antara penjual dan pembeli sangat banyak dengan harga barang atau produk yang sama. Soal yang ke-8, jelaskan alasan utama yang menentang monopoli. Jawabannya itu alasannya karena mereka dapat menentukan harga seperti menaikkan dan menurunkan dengan memperhitungkan jumlah barang. Soal bagian C. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan judul ketiga video di atas. Judul pada video pertama yaitu perencanaan bisnis. Judul pada video kedua yaitu konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Dan judul pada video ketiga yaitu strategi penetapan harga. Soal yang kedua, siapa pembicara dalam ketiga video tersebut di atas?
Pembicara pada video pertama yaitu Pak Listanto Kurniedi. Pembicara pada video kedua yaitu Arianis Chan. Dan pembicara pada video ketiga yaitu Christina Linda. Ketiga, siapa pembicara dari ketiga video? Maaf, saya ulangi. Yang ketiga, jelaskan apa yang dibicarakan oleh ketiga pembicara dari dalam ketiga video tersebut. Yang dibicarakan dalam ketiga video, yang pertama, membahas bab 1 perencanaan bisnis yang ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran suatu perusahaan. Yang kedua, pemasok. Yang ketiga, perantaraan pesanan. Keempat, pelanggan. Kelima, para pesaing. Dan yang keenam, masyarakat. Dalam video kedua, pembicara membahas tentang konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Yang pertama, konsep bisnis. Kedua, jenis kebutuhan. Ketiga, lingkungan bisnis. Keempat, lingkungan umum. Kelima, lingkungan global. Dan keenam, lingkungan industri. Dalam video ketiga yang dibahas pembicara adalah mengenai analisis dan pasar yang bekerja sama dengan pemerintah. Soal nomor 4, pelajaran apa saja yang dapat Anda peroleh dari menonton ketiga video tersebut? Pelajaran yang dapat saya ambil setelah menonton ketiga video adalah menambah wawasan dan pengetahuan saya tentang perencanaan bisnis, konsep bisnis, dan lingkungan bisnis, serta yang terakhir mengenai analisis dan pasar perusahaan. Yang kelima, manfaat apa saja yang dapat Anda peroleh dari ketiga video tersebut, dan bagaimana Anda menerapkan teori yang dijelaskan oleh ketiga pembicara di atas. Manfaat yang dapat saya setelah menonton video tersebut adalah meningkatkan kualitas belajar saya. Bagaimana cara saya menerapkan teori-teori dalam kehidupan saya, yaitu dengan cara menganalisis lingkungan bisnis yang ada di sekitar saya. Sekian video dari saya. Jika masih ada kata-kata yang kurang atau salah, saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton.